Wede Tungtien. Saya akan membahas tentang pengetahuan. Nabi Kongcu mengatakan bahwa pengetahuan adalah mengetahui yang tidak tahu. Lalu Nabi Kongcu pada ayat lain mengatakan, kalau tahu katakan tahu, kalau tidak tahu katakan tidak tahu. Itulah pengetahuan. Dari dua ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwa Nabi Kongcu menginginkan para umatnya atau murid-muridnya untuk banyak belajar, karena pengetahuan itu adalah yang belum diketahui. Semakin banyak orang belajar, ternyata semakin banyak yang tidak diketahui. Jadi orang yang banyak belajar itu bukan menjadi pandai, tapi merasa justru belum apa-apa. Dalam dunia ilmu pengetahuan, seorang dokter itu bukan orang pandai, tapi seorang dokter itu adalah orang yang diberi kepercayaan untuk bisa meneliti. Jadi seorang dokter itu merasa banyak yang tidak tahu, maka dia melakukan penelitian untuk mencari tahu yang belum diketahui. Ini seperti apa yang dikatakan Nabi Kongcu, bahwa pengetahuan itu adalah mengetahui yang belum diketahui. Nabi Kongcu juga menegaskan, kalau kita tidak diberikan orang, kita jangan kecewa. Tapi kita akan merasa malu kalau tidak bisa melihat kemampuan orang lain. Jadi di sini Nabi Kongcu mengingatkan supaya kita ini selalu melihat diri kita sendiri. Nabi Kongcu sudah bisa melihat jauh ya ke masa kini, meskipun beliau hidup 2500 tahun lebih yang lalu, bahwa suatu saat umat Kongcu itu akan tidak mendapat perhatian orang lain. Ya, karena apa? Karena tidak punya kemampuan berbuat sesuatu yang berguna bagi masyarakat. Kalau kita bandingkan dengan tetangga kita ini banyak yang mampu membuat perusahaan-perusahaan besar dan bisa menampung banyak tenaga kerja sampai jutaan, dan itu sangat berjasa untuk mengurangi pengangguran di negara, dan juga bisa membuat sekolah-sekolah yang hebat, yang maju. Nah, sekolah itu untuk membuat anak-anak menjadi pandai, membangun masa depan. Ada tetangga kita yang bisa membuat rumah sakit besar-besar, yang bisa memberi pengobatan pada orang-orang yang sakit. Kalau dibandingkan dengan tetangga kita, kita ini tidak punya apa-apa. Tapi tidak usah berkecil hati, itu sudah dilihat oleh Nabi Kongcu, sudah diprediksi oleh Nabi Kongcu pada masa Nabi Kongcu masih hidup. Nabi Kongcu memang terkenal menjadi orang yang bisa melihat masa depan. Pada waktu Nabi Kongcu bersama Jugong memilih tempat untuk pemakaman Nabi Kongcu, yaitu di Cifu, siapa namanya,
Sugeng tidak setuju. Katanya ajaran Nabi Konghucu akan mengalami pasang surut kalau Nabi Konghucu dimakamkan di Thifu itu. Tapi Nabi Konghucu mengatakan tidak apa-apa, biar aja di sini. Ya. Lalu Nabi Konghucu tetap menetapkan beliau dimakamkan di itu di Thifu. Nah, ini Nabi Konghucu sudah melihat bahwa masa depan ajarannya itu akan mengalami pasang surut. Demikian juga umat Konghucu juga mengalami pasang surut, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Ya, pada saat sekarang filsafat Konghucu atau ajaran Konghucu banyak dipakai di negara-negara di Asia, misalnya di Vietnam, Jepang, dan itu pengakuan pemimpin mereka sendiri. Contohnya Ho Chi Minh sebagai bapak bangsa Vietnam modern mengatakan bahwa Vietnam memilih ajaran Konghucu untuk membangun negara, dan beberapa pemimpin negara lain juga menyatakan seperti itu, ya, mengakui, ya, padahal paling tidak para tokoh-tokohnya seperti di Jepang, para ahli filsafatnya mengakui hal itu. Karena di Jepang anak-anak SD itu harus hafal kitab Lungi, ya. Jadi mereka itu secara nyata betul-betul mengajarkan ajaran Konghucu kepada generasi muda mereka untuk membangun negara. Tapi sebagian umat Konghucu yang menjadi umat beragama, ya, karena berbagai masalah, misalnya pada zaman Orde Baru dengan tidak dicantumkan agama, kolom agama Konghucu di KTP, maka umat Konghucu menjadi habis dan tidak ada tenaga, tidak punya umat, ya. Dan kemudian usaha umat Konghucu untuk membangun berbagai kegiatan sekolah dan sebagainya tidak mendapat dukungan, ya, terutama dari umatnya sendiri, sehingga tidak berhasil, ya, untuk membangun suatu sekolah yang baik. Dan sekolah untuk rohaniwannya saja tidak berhasil, belum ada. Nah, bagaimana mau mendidik generasi mudanya kalau sekolah rohaniwannya saja tidak ada, atau sekolah guru agamanya juga tidak punya. Dan ini adalah kenyataan, ya. Jadi kalau Nabi Konghucu mengatakan kalau orang tidak memperhatikan kita, kita tidak usah menyesal, tapi kita merasa malu tidak bisa menghargai jasa atau kelebihan orang lain. Itulah sifat yang harus kita ingat, dan kita harus tetap belajar. Kita menyiapkan generasi muda dengan mengajarkan ajaran Konghucu sebanyak-banyaknya kepada generasi muda, yaitu ada 5 hal: keimanan, tata ibadah, pengetahuan kitab secara suci, dan perilaku cinta. Kelima faktor ini perlu diajarkan pada generasi muda kita dengan baik, dengan sistematis. Bahan-bahan yang kurang harus diperbaiki, dan itu adalah tugas dari para rohaniwan.
untuk memperbaiki materi-materi yang perlu diajarkan kepada generasi muda, baik di sekolah maupun di dalam masyarakat, lewat apa saja, lewat diskusi-diskusi dengan Zoom dan sebagainya, itu perlu tetap dilakukan, atau lewat buku-buku dan sebagainya, yang perlu supaya generasi muda kita bisa tetap mempelajari ajaran Konghucu dengan baik. Dan kepada rohaniwan Konghucu perlu memperluas wawasannya sehingga pengajaran yang diberikan pada generasi muda bisa dipahami dan disukai. Nah, ini harus punya pandangan-pandangan yang luas bagaimana supaya ajaran agama Konghucu ini bisa disukai oleh generasi muda Konghucu sendiri, ya. Jadi kalau kita gagal memberikan orang untuk menerima ajaran Konghucu, jangan nyalahkan orangnya, tapi yang harus kita perbaiki adalah metode dan cara yang kita pakai. Mungkin itu kurang tepat atau kurang disukai oleh generasi muda. Demikian, semoga bermanfaat. Kita tungguin santai.